Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman pemirsa dimanapun berada. Semoga bermanfaat informasi tentang sebuah sistem pengapian di sebuah motor atau kebanyakan motor. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman, di sini ada spool dari sebuah motor. Ini ada bagian lilitan yang sangat besar sekali di ukuran 0,8 sampai 1 mili. Dan ada beberapa bagian lilitan. Ini ada 6 buah. Yang 4 buah ini adalah sistem ke pengisian atau ke aki. Dan kemudian yang 2 ini sistem ke lampu motor. Dan di sini ada beberapa pulser. Oke, ini pulser dan di sini sistem pengapian ke spool CDI. Dan di sini untuk lilitan kawat ini terbuat dari tembaga murni. Oke, saat saya gores seperti ini berwarna coklat merah. Dan ini dia menghasilkan output voltase saat dilalui magnet di sekitaran 60 sampai 100 volt pada bagian sistem kelistrikan di lampu yang jalur lampu besar atau spool yang lilitan sekitaran 0,8 sampai 1 mili ini saat dilalui magnet ini menghasilkan voltase sekitaran 60 sampai 100 volt. Dan kemudian ada beberapa masalah pada sistem pengisian di motor. Ini saat saya pernah jumpai dari sebuah lilitan kawat di mana output yang dihasilkan ini tidak begitu besar, tetapi untuk bodi atau fisiknya ini juga sama. Ini ada beberapa kasus yang pernah saya jumpai saat saya gores di bagian sistem kelistrikan motor atau bagian spoolnya sini, karena saat saya kerik seperti ini, karena ini asli bawaan motor, ini berwarna coklat atau kemerahan, ini dari tembaga asli. Dan untuk yang pernah saya jumpai itu saat saya kerik seperti ini berwarna putih atau abu-abu, dan tentunya bahannya bukan dari tembaga tetapi dari aluminium. Ini juga mempengaruhi dari sistem pengisian di motor. Ini bisa menghasilkan voltase yang tidak naik atau voltasenya tidak meningkat saat digunakan di motor. Dan untuk selanjutnya, karena di sini sistem pengisian dari sebuah motor masih menggunakan arus AC dan output voltasenya juga sangat tinggi, kemudian disearahkan oleh sebuah kiprok motor di bagian input atau output warna putih dari sebuah sistem pengisian di motor yang motor karburator yang lama. Warna putih seperti ini, dan satunya lagi terhubung ke bodi motor. Saat motor digunakan menghasilkan output voltase sekitaran 60 volt, kemudian di sini terhubung ke negatif atau bodi motor. Jadi saat digunakan di motor, karena input dari sebuah pengisian di motor 60 volt, kemudian ada kiprok yang berfungsi untuk membatasi voltase, di mana output voltase ini 60 sampai 100 volt. Dan di kabel merah ini terhubung ke aki yang menghasilkan 14,5 volt untuk kelistrikan di sebuah motor, aki 12 volt. Oke, dan sisa dari voltase di spoolnya ini dikembalikan lagi ke ground atau bodi motor di sini. Oke, ini. Oke teman, dan untuk fungsi dari kiprok ini adalah membatasi output voltase pada sebuah sistem kelistrikan di motor di bagian sistem ke aki, atau pengisian ke aki motor. Ini normalnya di 14,5 volt. Dan di sini ada sebuah aki 12 volt 3,5 Ah di bagian sini. 3,5 Ah atau 12 volt 5 Ah.
Dan untuk lampu motor yang sekarang, yang karburator yang terbaru ini kebanyakan menggunakan sistem kelistrikan dari sebuah aki motor, dimana saat digunakan ini suplai utamanya dari sebuah aki motor yang bisa menghasilkan output voltase pada sebuah busi. Pada sebuah busi motor menjadi lebih besar dan biru pada bagian elektroda di ujungnya sini. Jadi saat digunakan ini timbul percikan sangat biru sekali, fokus ke bagian atas, tidak menyamping. Dan di sini ada sebuah kasus lain dari sebuah motor karburator, dimana saat digunakan ini sulit dinyalakan. Ini karena motor Mio Sul lama. Saat digunakan ini percikan businya ini kecil sekali, berwarna merah dan seperti kawat, timbul percikannya sangat kecil sekali, motornya sulit dihidupkan. Dan ada beberapa kasus dari motor ini berwarna kerak hitam. Ini adalah sebuah sistem pengapian di motor yang tidak maksimal, karena di sini ada sisa BBM yang belum terbakar dan ada beberapa bagian di sini. Ini ada kerak yang begitu kuat. Ini biasanya pembakarannya bercampur oli, karena saat digunakan ini untuk saya tes pakai busi lain, ini percikannya sangat besar sekali. Saat saya gunakan yang di sini, ini percikan businya kecil sekali. Jadi di sini ada sebuah resistansi atau tahanan mempengaruhi arus yang dihasilkan ke ujung businya ini menjadi merah, karena di sini untuk businya ini masih tergolong baru seperti ini. Dan untuk busi seperti ini bisa memperpendek dari umur busi, bisa dipengaruhi dari campuran BBM yang terlalu boros dan sistem kelistrikan yang mulai melemah. Ini bisa mempengaruhi dari busi itu sendiri menjadi tidak awet atau businya ini cepat mati. Dan ada beberapa tips atau cara untuk sebuah sistem pengisian atau masalah pada sistem percikan bunga api pada sebuah motor, dan sudah saya pernah coba dari sebelumnya. Karena untuk sistem pengapian di motor ini ada komponen utama yang sangat berpengaruh dari sebuah sistem kelistrikan yang menggunakan aki. Oke, di sini ada sebuah coil dari sebuah motor, dimana untuk coil ini berfungsi di bagian input dari sebuah lilitan primer. Ini nanti terhubung ke CDI dan menghasilkan voltase sekitaran 220 volt. Kemudian melalui lilitan kawat yang banyak sekali di bagian bawah, ini terhubung ke negatif, ini adalah lilitan primer. Dan kemudian di bagian inputnya ini ada voltase sekitaran 220 volt, kemudian diinduksikan pada sebuah lilitan kedua di bagian atas atau lilitan primer, dan menghasilkan output voltase pada sebuah percikan busi sekitaran di kabel businya sini, menghasilkan output voltase 10.000 volt di bagian ujung elektroda dari sebuah busi, sehingga menghasilkan percikan busi yang sangat kuat sekali dan biru. Oke, besar dan biru. Ini juga berpengaruh sekali terhadap sistem pembakaran di dalam mesin. Semakin besar dan kuat daya ledak atau sistem pembakaran di dalam sebuah pembakaran di motor, ini juga akan berpengaruh terhadap tenaga motor, karena BBM yang terbakar di semua bagian ini merata. Oke teman, dan untuk sistem pengapian DC, di sini ada sebuah contoh kasus dari sebuah kiprok Vario 110 cc Vario karburator, dimana untuk kasusnya untuk sebuah motor Vario 110 saat digunakan, ini saat diselah atau diterap pakai kaki, ini
motornya normal digunakan atau mudah dihidupkan, tetapi saat digunakan di starter motor ini untuk kasusnya tidak bisa dinyalakan motornya, atau saat di elektrik starter tangan ini voltage motornya tidak bisa dihidupkan. Jadi saat di selah ini bisa dihidupkan, dan saat di starter ini tidak bisa dihidupkan. Dan di sini untuk kasus dari motor Vario tersebut adalah saat digunakan sehingga output voltase di ujung businya ini melemah atau sangat kecil sekali sehingga sulit dihidupkan. Padahal untuk kelistrikan di motor ini akinya masih normal, masih bagus. Dan di sini saya akan coba berbagi pengalaman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ada sebuah CDI Vario 110 sama untuk kondisinya, dan sudah saya bongkar di dalamnya seperti ini. Ada beberapa bagian karena di sini untuk fungsi dari CDI ini adalah karena CDI DC menggunakan aki motor, jadi saat di on kan kunci kotak motor ini output dari aki masuk ke dalam rangkaian CDI nya. Oke, CDI masuk ke rangkaian CDI nya, output voltase aki sekitaran 12 sampai 14,5 volt, kemudian masuk ke jalur input kiprok, masuk ke jalur input dari sebuah coil. Di coil ini harus menghasilkan 220 volt AC. Tetapi untuk kasus di motor Vario ini saat saya ukur pakai AVO, di sini untuk input voltasenya sekitaran 50% atau 100 volt. Jadi motornya saat digunakan starter tangan tidak bisa dihidupkan karena output petikan businya di sini kurang begitu besar atau merah. Jadi di sini saya melihat sebuah kasus dari motor Vario saat digunakan atau output voltase dari sebuah sistem pengapian di motor ini, inputnya normalnya ini 220 volt AC, kemudian menghasilkan percikan bunga api yang biru, dan saat di starter juga mudah dihidupkan. Tetapi untuk Vario lama di sini output voltasenya sekitaran di bawah 100 volt. Jadi output voltase yang dihasilkan percikan businya ini menjadi merah dan sulit dihidupkan, tetapi bisa dihidupkan dengan menggunakan selah kaki atau putaran mesinnya ini lebih kencang, jadi bisa dihidupkan. Ini adalah beberapa kasus dari motor Vario sehingga bisa mempengaruhi dari sebuah aki motor ini cepat tekor. Dan karena untuk motor Vario yang saya tangani sebelumnya ini sudah ganti aki sebanyak 2 kali, tetapi kasusnya sama. Jika teman-teman mempunyai kasus seperti ini, bisa mengecek dari output di bagian CDI nya ini yang ke jalur coil. Ini outputnya harus di 220 volt saat dikunci kontak on, jadi stabil di 220 volt. Karena di dalam rangkaian CD ini ada sebuah inverter mengubah tegangan di 12 volt menuju ke 220 volt. Di sini untuk bagian di inverter atau penaik tegangan di bagian trafonya sini yang kecil ini sudah mulai melemah, karena untuk sistem pengapian di motor DC ini ada bagian di CDI nya ini menyimpan arus sementara pada sebuah kapasitor di bagian sini. Oke, di bagian sini ini sudah saya lepas untuk kapasitornya, kapasitor milar dari sebuah CDI DC. Di dalamnya ini ada sebuah kapasitor yang menyimpan arus sementara di bagian output dari inverternya ini, karena di sini 12 volt kemudian dinaikkan oleh inverter ini ke 220 volt, kemudian disimpan sementara di kapasitor ini sekitaran 220 volt. Jadi inverter ini berfungsi
merubah dari voltase 12 volt ke 220 volt AC, kemudian masuk ke input coil. Jadi di sini mengalami masalah pada inverternya ini, menurunnya kinerja dari sebuah inverter menjadi 100 volt. Jadi ini adalah masalah sebuah sistem pengapian di CDDC. Jika teman-teman mengalami masalah motor sulit dihidupkan, ini ada sebuah kasus di motor Vario, sama seperti CDI AC atau CDI yang menggunakan 10 mesin. Ini motornya sulit dihidupkan dan kondisinya saat di starter atau di setelah pakai kaki itu dengan agak kencang, ini bisa menghasilkan percikan busi yang lebih besar dan tentunya motornya bisa dihidupkan. Ini bisa bermasalah pada bagian spoolnya sini untuk motor yang ber-CD AC atau 10 mesin. Ini lilitan kawatnya sudah ada yang mulai gosong atau terbakar, jadi kapasitas di dalam spoolnya ini cuman 50% dari kondisi barunya, sama seperti CDI DC, hanya berbeda posisi. Kalau CDI AC ini sistem pengapiannya langsung dari 10 mesin. Kalau CDI DC ini CDI AC dari 10 mesin. Kalau CDI DC penghasil 220-nya 220 voltnya ini dihasilkan oleh inverter yang ada di dalam sini, di bagian rangkaian DCD-nya sini. Oke, di bagian sini. Nanti outputnya ini menjadi stabil di 220 volt. Adapun kelemahan dan kelebihan dari sebuah CDI DC dan AC, ini ada kelemahan dan kekurangannya. Untuk CDI AC atau spool yang menggunakan pengapian yang menggunakan 10 mesin, pengapian yang menggunakan 10 mesin untuk CDI DC seperti ini, punyanya Grand, jadi lebih kecil, jadi harganya ini masih tergolong ringan dan perawatannya juga mudah. Untuk CDI AC yang menggunakan 10 mesin berbeda sekali dengan CDI DC. Untuk CDI-nya lebih besar bentuk fisiknya dan sangat rumit di dalamnya, tentunya harganya juga berbeda, lebih mahal. Dan ada kelemahan dari keduanya ini. Oke, untuk CDI AC seperti ini, kelemahannya adalah mengikuti putaran mesin. Jadi saat digunakan di motor, saat putaran stasioner, percikan businya juga kecil. Oke, mengikuti dari putaran mesin. Jadi saat dinaikkan putarannya, ini percikan businya akan semakin besar. Ini untuk CDI AC seperti ini. Dan untuk CDI DC ini menang banyak di sini. Kelebihannya adalah CDI DC baik putaran bawah maupun atas. Untuk CDI DC percikan businya tetap stabil di bagian ujungnya businya sini, karena saat dikunci kontak on di bagian input coilnya ini langsung ke 220 volt yang dihasilkan oleh inverternya sini. Oke, stabil karena output dari sebuah aki atau penyimpanan aki ini tetap stabil, lurus, tidak naik turun di antara 12,4 volt sampai 14,5 volt. Untuk aki adalah sangat bagus sekali untuk sistem kelistrikan di sebuah komponen elektronik karena stabil jika menggunakan aki. Oke teman, dan ada beberapa bagian yang sudah saya pernah coba untuk memodifikasi dari sebuah sistem pengapian di bagian dari sebuah coil. Ini baik CDI AC seperti ini, CDI AC seperti ini, maupun CDI DC punyanya motor karburator. Oke, ini sudah saya pernah coba di motor Supra. Saya gunakan spool Shogun 110 yang lama.
tapi saya gunakan yang biasa untuk CDI Shogun 110 yang 110 yang sudah saya coba. Dan untuk CDI AC punyanya Grand seperti ini juga saya pernah coba pakai CDI nya yang non ori atau biasa, dan output yang dihasilkan di percikan businya ini juga cukup lumayan, lebih besar dan biru, dan tentunya sistem pembakarannya itu lebih maksimal karena campuran BBM dan udaranya yang tersimpan yang ada di dalam mesin ini terbakar semuanya, sehingga tenaga yang dihasilkan juga lumayan kencang, dan tentunya BBM-nya lebih irit, motornya mudah dihidupkan. Ini sudah saya coba di bagian input coil. Di bagian input coil di sini saya hubungkan sebuah kapasitor. Kapasitor punyanya mesin cuci. Waktu itu saya coba di thumbnail modifikasi DC. Ini bisa teman-teman lihat yang memakai Supra 100 dengan CDI Shogun. Saya taruh di bagian sini. Di sini ada dua jalur kabel 11 mikrofarad berwarna merah biru, dan kabel purple grey, abu-abu dan ungu. Ini adalah yang 3 mikrofarad. Ini sudah saya pernah coba. Saya hubungkan ke bagian input dari coil, kemudian satunya lagi ke ground atau bodi motor di CDI DC maupun CDI AC. Ini bekerja secara maksimal. Dan kemarin ada yang berkomentar menghubungkan antara input di bagian coil ini masuk ke input di bagian CDI. Seperti ini. Ini saya umpamakan seperti ini di bagian coil seperti ini. Nah, kemarin ada yang berkomentar seperti ini, apakah bisa menghasilkan percikan busi. Dan di sini saya belum pernah mencoba, tapi saya tidak menyarankan karena di sini untuk fungsi dari kapasitor ini adalah menyimpan arus sementara, dan di bagian dalamnya ini juga saat saya lakukan pengukuran pakai AVO, di sini tidak ada nilai resistansinya. Jadi saat dipasang posisinya seperti ini akan tidak terhubung bagian output yang ke coil dari CDI ke bagian input yang di sini. Bagian input di coilnya ini tidak terhubung, jadi tidak bisa memercikan percikan busi pada output di kabel coilnya sini. Untuk posisinya seperti ini. Jadi normalnya yang saya coba ini seperti ini posisinya antara input coil dan negatif atau ke bodi motor, posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Ini normalnya saya gunakan kapasitor mesin cuci dan bisa membantu tenaga di motor, dan BBM-nya itu lebih irit. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini. Terima kasih atas luang waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan dalam video ini tentang penyampaian saya yang mungkin terlalu rumit. Semoga mudah dipahami. Di sini saya juga masih banyak belajar. Jadi di sini intinya sebuah sistem pengapian di motor ini ada kelebihan dan kekurangan, dimana untuk CDI AC atau CDI dari 10 mesin ini untuk perawatan lebih mudah dan harganya lebih ringan, dan untuk CDI DC ini perawatan lebih mahal, tapi output yang dihasilkan percikan businya ini stabil, dan sistem pembakarannya
juga bagus. Dan untuk CDI AC ini hasil output percikan businya dipengaruhi oleh putaran mesin dan kualitas atau kondisi di spoolnya sini. Jika kondisi spoolnya kurang dari 50%, jika diukur pakai AVO ini normalnya di 470 ohm. Jika kurang dari itu, ini biasanya menghasilkan percikan busi yang merah dan motor sulit dihidupkan. Tentunya BBM-nya akan tidak terbakar semua, menyebabkan businya ini cepat hitam dan cepat mati. Berbeda sekali dengan CDDC, ini percikan businya stabil dan berwarna biru. Tetapi jika teman-teman mengalami masalah motor sulit dihidupkan yang memakai CDI aki, ini bisa mengecek dari output di bagian koilnya ini biasanya kurang dari 220 volt dengan tanda motor sulit dihidupkan, tapi bisa dihidupkan dengan kondisi di setelah pakai kaki putarannya lebih kencang, itu bisa hidup. Oke, terima kasih, salam sukses, salam berkarya, salam otomotif.